Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Mohon maaf pagi ini atau subuh ini. Eh, Kalau kita lihat eh, kasus Subang ini kan berlangsung 2 tahun lebih ya. Tetapi kita di awal-awal pernah sering mendengar banyak statement-statement yang disampaikan oleh beberapa orang ataupun saksi yang pernah memberikan beberapa statement seperti itu ya. Nah, sepertinya memang bahwa apa yang mereka sampaikan, orang-orang yang pernah menyampaikan beberapa statement, apapun itulah komentar, statement, dan sebagainya, itu ternyata mengandung kebenaran, mengandung sesuatu hal yang berkaitan dengan sesuatu hal yang ada kaitannya dengan kasus Subang. Ya, statement, ungkapan, perkataan yang disampaikan itu sekarang itu menjadikan, oh iya, dulu dia pernah bicara begitu. Baru sekarang ini jadi dibicarakan. Setelah adanya tersangka. Ya, bagaimana seseorang itu mengatakan demikian, terbuktinya adalah sekarang setelah adanya tersangka dan adanya beberapa statement. Ya. Dulu saya pernah mendengar dari seseorang yang mengatakan bahwa di awal-awal ada yang mengatakan bahwa ini kasus permainan drama lah karena ada berurusan dengan masalah tanah lah gitu ya. Ada yang pernah bicara sama saya dulu ya. Dan juga saya pernah mendengar juga dengan masalah yang berkaitan dengan masalah ya transaksi tanah ini ya. Ada masalah utang piutang seperti itu ya. Masalah sejumlah uang yang disampaikan dan itu persis sejumlah uang itu segitu gitu ya. Setelah sekarang dibahas kembali dan dulu saya tidak ada pembahasan itu, cuma hanya bicara-bicara ngobrol biasa saja. Karena sekarang karena kita mendengar ada statement dari seorang yang namanya Yedi, ya, yang notabene katanya ada masih hubungan dengan Pak Yosef, hubungan keluarga gitu ya. Kemudian terjadi adanya rencana ada transaksi pembelian tanah di atas TKP itu, rumah di atas TKP yang katanya almarhum Ibu Tuti merasa tidak enak mendiami bukan rumah kepemilikannya seperti itu ya, dan berhubungan dengan poin yang namanya 400 jutaan itu. Dulu saya pernah dengar itu, dulu sekali pernah dengar dari seseorang itu ya. Tetapi sekarang ternyata terbukti ada muncul sekarang. Ya, kalau masalah benar dan tidaknya sebenarnya juga ini bisa jadi ranah penyidik ya. Di mana orang yang berkomunikasi dengan seorang YouTuber ini yang namanya YD ini kan bisa diambil kembali keterangannya. Walaupun dia menyampaikan pernah ada penyidik yang datang ke dia katanya dari Polres Subang katanya bilang demikian. Ya entah dari Polres Subang atau dari Polsek Jalan Cagak ya, yang jelas belum ditangani oleh Polda Jabar, belum. Nah berarti apakah kalau pada saat didatangi oleh pihak penyidik itu dalam rangka BAP apa bukan? Karena ini didatangi. Tetapi kalau berkaitan dengan didatangi seperti bukan di BAP, lebih kepada interogasi kayaknya seperti itu ya. Tetapi pernyataan YD ini menarik sebenarnya kalau dikaji. Karena apa? Limitnya, timingnya ada pas mendekati waktu kematian Ibu Tuti dan Amelia berhubungan dengan masalah keuangan, pembelian tanah yang jumlahnya fantastis 400 juta. Itu baru hitung-hitungan per meternya sekitar ya kita tahu ya berapa juta per meternya kan itu sekitar kalau ada itu sekitar 400-an lah ya. Nah, kalau 400 meter ya 400 juta berarti gitu. Nah, kan terus kemudian juga ada yang menarik nih di salah satu video, yaitu video percakapan antara Pak Kades dan Mbak Suci kalau tidak salah di channel Mbak MBS ya.
Ada Yoris, ada Yanti di sana. Coba kita dengarkan ini ya. Itu uangnya nggak turun waktu kita ngurusin tanah Iya. 2 hektar ya. Memang butuh uang untuk mengurusi perizinan itu. Akhirnya Yoris sama papahnya turun ke ruangan saya. Terus saya kalau ceritanya merinding. Yang menyesalkan itu si mama turun gitu. Nggak turun. Jadi ketemu terakhir Jadi itu ada saya itu ya Lebaran. Udah lama banget. Kenapa? Ya, kenapa sampai bisa merinding gitu ya? Nggak apa-apa kan kita mencermati saja. Karena gini, kalau pada saat saya pernah mengalami, pada saat tangan saya merinding membicarakan sesuatu ya, itu kan kalau merinding itu kayak macam bulu kuduk gitu ya, bulu kuduk jadi si kulit itu jadi kayak apa karadak gitu ya, muncul bintik-bintik gitu ya, merinding gitu, si tangan itu merinding gitu, kayak macam ada ya apa ya merinding ya. Kalau kita bulu kuduk gitu ya, merinding gitu kan. Itu pada saat apa? Pada saat saya membicarakan sesuatu, kemudian membayangkan sesuatu yang saya sampaikan, dan ada apa dihayati antara pikiran, perkataan dan pikiran dalam hati diresapi, kemudian berkaitan dengan hal yang apa namanya, suatu hal yang aduh ya di luar apa namanya, yang berkaitan gitu, sesuatu hal yang berkaitan gitu loh, ada hubungan gitu loh. Nah, pada saat itu merinding gitu, membayangkan, merinding itu akibat membayangkan sesuatu. Nah, seperti itu. Saya lihat di situ Pak Kades merinding tangannya pada saat membicarakan apa di sana, yaitu masalah tanah 2 hektar, ya. Kemudian meminta apa buat pengurusan perizinan 2 hektar. Di mana tanah 2 hektar tersebut? Perizinan buat apa? Apa yang menyebabkan Pak Kades jadi merinding? Tentunya nanti ini bisa ditanyakan kepada Pak Kades langsung. Ya mudah-mudahan Pak Kades bisa menonton video ini ya, pengen tahu jawaban Pak Kades apa gitu dulu ya, yang membuat Pak Kades sempat kok merinding. Apa yang dibayangkan oleh Pak Kades waktu itu? Kalau kita lihat latar belakang di sana, kita tahu itu latar belakang apa lagi bicara di sana ya. Ya ini sebenarnya hal kecil lah. Ini kita hanya pengen apa bertanya saja sebenarnya. Jadi apa yang membuat Pak Kades menjadi merinding begitu tangannya pada saat membicarakan masalah yang tadi saya sampaikan apa tanah 2 hektar ya kalau tidak salah ya, dan itu di mana, keperluannya buat apa, kepentingannya buat apa. Jadi sekarang ini memang kalau baru muncul nih informasi-informasi seputar masalah pertanahan ya, status pertanahan di TKP ya, kemudian tanah-tanah yang ada dibeli di mana selanjutnya. Kemudian berkaitan dengan 400 juta itu bagaimana ceritanya itu ya. Dan ini sangat-sangat menarik kalau memang dibahas secara serius ya. Tanah yang rencana di tanah TKP itu kalau bukan kepemilikannya Ibu Tuti ya, ataupun Pak Yosef, lantas tanah punya siapa? Kemudian juga itu berkaitan dengan apa? Dijualnya ke siapa? Siapa yang resmi memiliki tanah tersebut sebenarnya? Dan kenapa kok selama ini diduduki oleh Ibu almarhumah Ibu Tuti? Bagaimana statusnya ini semua? Ya, ini menarik untuk dibahas. Mudah-mudahan juga ini bisa sampai ke ranah pihak penyidik ya, karena sebenarnya karena gini apa ya, timingnya itu pas sekali dengan masalah mau ada transaksi, tiba-tiba terjadi pembantaian ini. Karena besoknya itu akan ada transaksi. Gitu loh, mau ada transaksi pembelian tanah TKP berserta bangunan. Terus ya sekali lagi
bukan dikait-kaitkan, tetapi timingnya ini yang dekat gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.